Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah hadina Rabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumala arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya mursalin salihin wa sahabat ajmain wa tabi'in wa tabi'in sani walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah sallallahu arwahi masyayikhina min masyariqil ardi magharibiha min yaminiha ila shimaliha sunan marba'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Ahmad Hanbal wa sya'ul qadar janin qadar sallallahu sarrahu wa narjuna jannah sulim furuhim annahu la tagasam bi rahmatina bi asrarihim wa anwarihim maulumi manafahatihim fi dunya dunya al-akhirah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatihah sunnal arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh jumlah nadu min sana haji mungkin yang lain dasar semula ruhi haji badan asyik Allah haji badan mahfuz bin haji wansur bin Allah haji mungsa semula masuk usul Qur'anul sampai asrar rahimahullah. Syain walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rasulan tabaqam bi qiraatil kitab nasalibat li syarah al-fadhil mu'min hibat yaumil mi'ad li Syekh Nawal Bantani Muhammad bin Umar al-Jawi Sumaila wa Sayyid Imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani binati wa haq di hajatan aqbal wa suru suduran wa aftafu ta'ala fi nurudan muslimin binati al-qabul tamay kullu sulalatin rasulullah bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Wa ta'ala ta'alimu tadaqqati wa nafal intifa'ul ifadah istiwahada. Wala salatu masih bila sudah rasulullah alamin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu wal maqalatut tasyata asrota. Sarang makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i, diwahyukan pada sebagian para nabi dari Allah Subhanahu wa taala, ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ati'ni fima amartuka, taatlah kepadaku fima amartuka dengan apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan janganlah engkau bermaksiat kepadaku fima nasahtuka, yang mana dengan apa-apa yang aku beritahu larangan akan hal tadi kepada dirimu. Ai fima da'autuka ila ma fihi shalah, mana aku kasih tahu kepada kalian ila ma fihi shalah, kepada kamu itu yaitu para nabi ini, ila ma fihi shalah, ke sesuatu yang lebih maslahat. Wa nahaituka, dan aku larang kamu amma fihil fasad, yang mana bisa menimbulkan fasad, kerusakan, baik itu kerusakan zahir atau kerusakan batin. Yang mana kalau maksiat ini kadang kebanyakan menimbulkan kerusakan batin, yaitu hati kita. Yang mana nanti hati kita bisa susah dalam menerima nasihat, atau hati kita bakal jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Wal maqalatul isrun, dan maqalah yang ke-20, kila dikatakan ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Ikmalul akli, tanda orang itu sempurna akalnya itu gimana? Ittiba'u ridwanillahi ta'ala, dia bakal apa? Bakal mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang mana hawa nafsu itu ridwanillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hawa nafsu apa? Mardiyah sama mutmainnah. Wajtinabi sakhtihi, dan menjauhi apa? Murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Tanda orang berakal atau tanda orang apa? Sempurna akalnya itu apa? Pasti yang mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ai fa khilafu zalika jununun, maka selain itu apa? Dinamakan orang gila. Yang mana apa? Hakikatnya emang kalau orang gila nggak pernah ngaku gila, nggak ada orang gila ngaku gila. Sama kayak kita sekarang, nggak ada orang beriman ngaku saya beriman. Tahu nggak ada orang soleh bakal ngaku saya soleh. Makanya siapa? Umar bin Khattab ngomong apa? Orang yang ngomong apa? Saya ini soleh atau apa? Saya ini apa? Bertakwa, camkan oleh kamu apa? Bahwa dia itu apa? Kadzabun, dia itu pembohong. Nggak bakal ada apa? Orang soleh ngaku soleh, atau nggak bakal ada orang baik bakal ngaku baik. Karena apa? Karena ikror itu, pengakuan seperti itu apa? Hanya bisa dibaca oleh apa? Oleh yang bisa baca hati seseorang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bukan ranahnya. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun, maqalah yang ke-21, kila dikatakan apa? La gurbata lil fadili wala watana lil jahili. La gurbata itu apa? Tidak merasa asing lil fadili, buat orang apa? Orang fadil itu apa? Kayak orang pinter. Maksudnya serba bisa. Lil fadil itu orang yang serba bisa. Wala watona lil jahili, dan apa? Wala watona maksudnya apa? Enggak dianggap di negeri itu lil jahili, buat orang-orang yang apa? Yang bodoh. Maksudnya gimana? Ai al muttasifu bil ilmi wal amal, orang yang apa? Punya ilmu dan apa? Amalnya. Jadi maksudnya punya teori dan punya bisa ngelakuinnya. Karena mukarroman wa mu'azzaman tuh. Pasti apa? Pasti dimuliakan tuh. Dimuliakan dan dianggap sama orang lain tuh. Orang yang punya ilmu gitu, indan nas tuh. Dia apa? Di sisi orang lain atau sisi manusia. Fi ayyi baladin kana tuh. Di negeri manapun tuh, kalau orang yang serba bisa itu pasti kepake tuh. Kalau orang yang serba bisa di negeri manapun itu pasti dia kepake tuh. Atau orang pintar gitu ya. Jadi makanya disipatin sama Nabi bahwa apa? Setiap negerinya, setiap negeri yang dia pijak itu seakan-akan jadi tempat tinggal dia. Kenapa? Karena apa? Karena dia kayak bukan orang asing di negeri tersebut. Kenapa enggak disebut apa orang asing? Karena dia dipakai terus tuh. Karena dia apa? Berguna buat orang sekitar tuh. Makanya la gurbata. Kebalikan sama orang jahil. Kebalikan sama orang bodoh. Dia apa? Dia bakal merasa orang asing di negerinya sendiri tuh, kalau orang bodoh. Makanya dibilang apa? Orang bodoh itu kayak mayat hidup tuh. Masih hidup tapi apa? Ya nggak ada gunanya, udah kayak mayat tuh. Jadi kayak mayat jalan kalau orang bodoh tuh. Hidupnya aja udah kayak mayat tuh. Gimana matinya tuh?
Tapi kalau orang pintar apa, la gurbata lil fadil. Dia bakal berguna dimanapun dia berada tuh. Ilmunya bermanfaat tuh. Wal jahil bi khilafi dzalik tuh. Itu apa? Itu perbedaan apa orang yang mempunyai martabat ilmu dan yang tidak punya ilmu tuh. Wal maqalatu tsaniyatu wal isrun, dan maqalah yang ke-22, kila dikatakan man kana bit taati indallahi qoriban kana bainan nasi goriban tuh. Barang siapa kana bit taati indallahi qoriban tuh. Orang yang selalu apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bakal apa? Qoriban, bakal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana bainan nasi goriban. Dan apa? Dan sisi manusianya, maksudnya apa? Dan apa, kepada manusianya dia apa? Dia nggak bakal terlalu butuh. Maksudnya nggak terlalu butuh gimana? Dia nggak bakal menjadikan apa manusia itu sebagai pegangan, sebagai tolak ukur atau sebagai pegangan. Dia bakal apa? Berpegang terus sama Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya? Ai manista'nasa, yang mana apa? Bistigori taatillahi ta'ala tuh. Saking apa? Saking dia senangnya atau gembiranya ketika dia sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi apa? Menjadikan dia sorok mustauhisan, menjadikan dia apa? Bisa melepas diri. Maksudnya melepas diri dari apa? Dari ketergantungan dia terhadap manusia. Ini apa ya? Ini udah iman level tinggi. Yang mana ini apa? Ngerujuknya pasti ke keyakinan. Itu harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa? Allah yang bakal mudahin dia semua urusannya. Apa walaupun tentang rizki itu. Makanya Allah bilang kan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib tuh. Dia bakal apa? Dikasih rizki dari sisi yang dia nggak bakal tahu tuh. Makanya kalau kita hitung-hitungan sama Allah SWT percuma. Kita hitung-hitungan sama Allah itu sangat percuma. Kita nih, misalkan kita jadi PNS gajinya misalkan dapat kita yang 4,5 lah gitu. Berarti apa? Kalau umroh berapa sih? Misalkan umroh biasanya kan kadang ada 18, ada yang 22. Berarti apa? Berarti butuh 5 bulan atau 6 bulan nabung biar bisa umroh tuh. Itu hitungan kita kan? Hitungan kita tuh pakai apa? Pakai logika. Namanya 4,5. 10 bulan udah 45. Berarti apa? Ya kurang dari 10 bulan itu udah bisa umroh dia. Tapi kalau Allah yang nakdirin apa dia kagak bisa umroh, sampai setahun dia nabung dia nggak bakal berangkat umroh. Ada lagi orang apa? Yang malah nggak ada gajinya, atau apa? Atau gajinya kecil. Kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang kagak, misalkan. Yang mana apa? Kalau dia nabung misalkan nih, paling dapatnya sebulan nabung bisa dapat apa? 1.200.000 tok tuh. Berarti apa? Dia butuh hampir 2 tahun untuk bisa umroh tuh. Tapi kalau apa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala dia umroh minggu depan langsung tuh. Baru nabung udah tahu-tahu apa? Udah bisa umroh tuh. Makanya dibilang apa? Itu apa? Itu hitungannya Allah Subhanahu wa taala tuh. Dan Allah apa? Allah bakal manggil segala orang yang dia kehendaki itu. Makanya apa? Taufik itu kan mahal tuh. Taufik itu apa? Benar-benar sangat mahal tuh. Itu apa? Allah nyiptain apa di dalam hati seorang hambanya untuk berbuat baik atau amal kebajikan dia. Banyak orang kaya, bahkan kekayaannya kalau bisa dihitung itu bisa umroh seminggu sekali tuh. Dari kekayaan dia bisa umroh seminggu sekali, bisa umroh. Bahkan bisa pindah keluarga negaraan lah gitu. Jadi umroh tiap hari gitu. Saking kayanya. Tapi
Kalau Allah kagak kasih taufik ke dia, itu apa? Nggak bakal ada dia bakal ngelaksanain umroh tuh, nggak ada. Makanya tak usah heran ketika kita ke sana ada orang warga sana belum tahu tawaf tuh. Orang itu tinggal di Mekah, warga negara Mekah tinggal di Mekah. Ketika kita nanya gimana cara tawaf, dia nggak tahu tuh. Berarti apa? Berarti kalau Allah kagak ngasih taufik ke seseorang, itu nggak bakal jalan. Dia bakal berbuat kebaikan, nggak bakal ada tuh. Makanya yang aneh kan gitu. Banyak kita ngelihat realita itu kayak aneh. Kok kalau orang susah kadang pas ngebantu orang kok gampang-gampang aja, enak tuh. Nah itu bukan latar belakang dia susah atau dia nggak susah, tapi latar belakang apa? Kalau kita ngambil dari sisi agama kita, itu taufik. Mau dia kaya, mau dia nggak kaya, kalau itu itu orang dikasih taufik sama Allah SWT, dia bakal ngebantuin orang atau berbuat amal soleh dari sisi tersebut. Tapi kalau dia kagak dikasih taufik tuh, percuma. Itu seakan-akan Allah tutup matanya, mata batiniah dia Allah tutup tuh, untuk menolong ini. Nggak kepikiran, itu orang nggak bakal kepikiran tuh. Makanya saking anehnya tuh, kadang-kadang malah taufik ini banyak Allah kasih sama orang-orang orang-orang yang bukan orang muslim tuh. Anehnya tuh, mereka sampai mikirin kan gitu, misalkan bikin kursi roda yang benar-benar sangat ramah kursi rodanya. Ada yang kursi roda kinetik, ada yang kursi roda kayak sepeda tuh. Sampai kepikiran kayak begitu tuh. Kita yang notabene 80% orang Islam nggak kepikiran kayak gitu. Yang mana hakikatnya harusnya harusnya dari kita itu timbul rasa kayak begitu, peduli sama orang. Tapi kenapa kita orang Islam kebanyakan sini malah nggak kepikiran gitu? Karena itu taufiknya dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya gara-gara maksiat yang kita lakuin tuh. Dan gara-gara kita nggak kepeduli sama yang lain. Makanya irtibatnya, hubungan dia antar dia dan manusia dan antar dia sama Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Makanya taufiknya Allah tutup. Wal maqalatu salisatu wal isrun, maqalah ke-23, kila dikatakan harakatut taati dalilul ma'rifati. Kama anna harakatul jismi dalilul hayati. Harakatut taati itu pergerakan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalilul ma'rifah, sebagai dalil atau tanda bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatul jismi, seperti halnya pergerakan badan kita dalilul hayati, itu sebagai tanda bahwa kita masih hidup. Jadi Jadi orang melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, itu sebagai bukti atau tanda bahwa dia sedang mengenal Allah Subhanahu wa taala, lagi proses tuh. Seperti tadi halnya badan kita bergerak, berarti menandakan kita masih hidup. Tuh. Fa iza kasurat ta'atu kasuratul ma'rifah. Maka kalau dia taatnya banyak, maka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin banyak tuh. Semakin mengenal Allah nantinya. Wa iza qalat, ya kalau taatnya dikit, ya qalat, dia bakal mengenal Allahnya sangat sedikit. Li'anna zahira mir'atul batini. Karena yang zahir yang nampak ini sebagai cerminan yang di dalam sini nih, hati kita tuh. Ibadahnya aja males tuh. Gimana mau hatinya bagus tuh. Dan ibadah itu bukan cuma bukan cuma sholat doang, zakat,
dan apa puasa haji, bukan begitu doang. Justru malah apa ibadah hati tuh yang paling kita harus proses. Ibadah hati yang harus kita paling proses tuh. Dari apa? Dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, dan kita tarik. Kita pengen apa nyontohin dengan sifat-sifat yang terpuji tuh. Makanya kita jauhin yang ria, ujub, pengen dipuji manusia. Wah, itu apa kita jauhin. Kita latihan dengan sifat qanaah, zuhud tuh, sabar terus tuh. Dan apa rasa syukur yang paling dalam kita tanam terus setiap hari, dan itu butuh proses panjang tuh. Benar-benar butuh proses panjang tuh. Yang mana mudah-mudahan nanti apa karena kita proses terus, Allah bantu dengan apa, dengan itu menurunkan apa taufiknya, sehingga kita semua sifat-sifat terpujinya terkumpul di dalam hati kita. Itu apa susah. Walaupun begitu kita harus coba setiap hari itu. Wal maqalatur rabi'atu wal isrun, maqalah ke-24, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu jamil khotoya hubbud dunya wa hiya ma zadanil hajati. Aslu jamil khotoya tuh asal muasal segala apa khotoya tuh, dosa atau kesalahan atau bencana itu dari apa? Dari hubud dunia. Nah, itu apa? Kita cinta dengan apa? Dengan dunia tuh. Makanya dibilangnya hubud dunia gimana sih cinta dengan dunia itu? Mazada anil hajah. Kita mengambil dari dunia ini apa? Lebih dari kebutuhan kita, melebihi dari kebutuhan kita. Ini apa? Ini titik awal. Ini titik awal kita bakal terus cinta sama dunia tuh. Ketika kita udah mengambil rada lebih dari apa? Dari dunia apa? Dari hajat kita, dari keperluan kita, itu bakal menjadi titik awal kita bakal terus diseret sama apa? Dengan dunia tuh. Contohnya itu kayak gaya hidup kita tuh. Makanya nanti apa? Allah cabut pertama itu rasa syukur dia. Gara-gara dia hubud dunia, Allah pertama cabut rasa syukur dia tuh. Makanya ntar digaji berapapun percuma, nggak bakal puas. Mau dapat duit berapapun dia nggak bakal puas. Ketika dapat dagang untung 20 juta per hari, masih mikir, wah masih belum nih, bisa kita putar lagi. Jadi ntar dapat cuannya lebih gede. Akhirnya apa? Allah kasih 40 juta, terus lagi puter lagi ya, insya Allah bisa gede lagi, terus sampai 100 juta, sampai dia 3 miliar pun sehari, itu apa? Tetap kagak puas. Nah itu apa? Karena dia udah mengambil apa? Kadar dari apa? Di atas keperluan dia, terus bakal ditarik tuh dengan apa? Dengan hubud dunia terus. Sampai apa? Sampai dia lupa semuanya. Sampai dia lupa apa? Sama ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi apa? Pas dulu zamannya Nabi Musa, yaitu di Korun. Mana dia berdoa apa? Supaya jadi kaya tuh. Nabi Musa, doakan saya untuk jadi kaya tuh. Pas Nabi Musa pengen doa, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa? Jangan doakan dia menjadi kaya tuh. Karena bakal berdampak apa? Berdampak buruk buat dia tuh. Akhirnya dibilangin Nabi Musa, kamu apa? Jangan jadi kaya tuh. Kamu bakal berubah tuh. Akhirnya nggak terima Korun. Nabi Musa, gimana kamu tuh? Seandainya kalau saya kaya, saya jadi bisa lebih ngebantu orang lebih banyak. Fakir miskin saya bantu, nanti anak yatim saya bantu semua tuh. Kalau saya keadaannya begini, miskin ini, saya nggak bisa bantu orang tuh, malah jadi beban saya gitu. Nabi Musa udah bilangin tuh bahwa apa? Allah bilang bahwa itu nggak baik. Udah saya tetap bersikeras bahwa saya pengen jadi kaya. Akhirnya didoain terus sama Nabi Musa. Yang mana lama-kelamaan dia apa? Barang dagangannya, hasil ternaknya makin banyak. Yang tadinya paling depan,
ketika Nabi Musa tausiah, lama-lama dia kesap belakang, makin belakang, makin telat, akhirnya makin kagak datang. Gara-gara apa? Ditanya, sibuk ngurusin dagangannya tuh. Sampai akhirnya apa? Ketika bayar zakat, ini apa? Ini lama-lama dia nggak bayar zakat. Kenapa? Ini hasil jerih payah saya tuh. Dari awal saya ngerintis sampai sekarang tuh. Kalian enak-enak aja minta gitu. Kalian enak-enak aja minta tuh. Kalian nggak tahu ini keringat saya nih bercucuran buat ini. Wah. Sampai begitu. Akhirnya apa? Gara-gara terlalu cinta sama hartanya, Allah balikin, Allah pendem di bumi itu. Makanya dinamain harta karun gitu. Wa aslu jami'al fitan man'ul usri waz zakati itu. Dan asal muasal segala fitnah ini apa? Man'ul usri waz zakati. Yaitu tidak membayar usur, yaitu zakat tuh. Bagian wajibnya. Fitnah ini suatu hal yang mana kalau kita lakuin bakal berdampak madorot yang sangat besar. Itu fitnah tuh. Makanya umumnya bisa dalam bentuk kebohongan, bisa fitnah tuh. Atau dalam bentuk selain kebohongan ada seperti sikap tuh. Itu bisa menjadi fitnah. Maka itu fitnah itu suatu hal yang mana kalau dikerjain bakal berdampak berdampak kerusakan yang sangat besar tuh, atau fasad yang sangat besar tuh. Dan ini ini man'ul usri, yaitu yang enggak membayar zakat. Apa sih dampaknya? Ya dampaknya kebanyakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan ini menekankan bahwa supaya mereka enggak lupa akan bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Dan ini yang kita sekarang ini paling lupa nih. Apalagi kita baru panen misalkan. Sekarang lagi masa-masa panen misalkan. Kadang ada kan gitu. Orang panen misalkan, panen bawang 40 ton. Pas dilihat harganya harganya jatuh. Akhirnya gara-gara harga jatuh itu dia menimbulkan rasa nggak puas. Gara-gara rasa nggak puas itu dia menumpahkan itu bawang-bawangnya, pokoknya dihancurin di jalan. Untuk ngasih tahu bahwa saya nggak puas dengan harga bawang tadi tuh. Ekspresi dia lah gitu. Tapi ini ekspresi yang salah tuh. Yang mana dia kagak ngelihat bahwa mungkin kalau dia nggak dihancurin itu barangnya dia bisa buat kasih ke orang. Makanya ketika kita baru panen itu langsung hak orangnya, yaitu al usur atau nisful usur tuh 1/10 atau 10% atau 5% tuh. Biasanya kalau pertanian tuh 10% kalau dia masih mengandalkan tada hujan tuh. Atau irigasinya udah dibuat dari sananya tuh. Irigasi alami lah tuh. Jadi dia nggak capek-capek nyiram segala macem. Tapi kalau dia sendiri yang buat irigasinya, dia sendiri yang buat, lalu disiram terus supaya stabil tanamannya, itu nanti dia bayarnya 5% tuh. Dan itu hitung-hitung untuk berbagi sama saudaranya yang lain tuh. Biasa itu karena terlalu memikirkan keuntungan sampai lupa gitu tuh. Dalam berbagi akan hal tadi itu. Sampai gara-gara gitu itu. Makanya kebanyakan yang biasanya yang begitu, yang pas tahu harga jatuh, wow dia marah, sampai itu hasil panen dia, wow dia ditebar di jalanan, biar diinjak orang. Wow. Itu kan mubazir tuh. Yang jadi mubazir
yang harusnya tadi apa itu hak orang tuh, hak fakir miskin, malah apa, malah dia buang tuh. Berarti apa, ini kebanyakan dia nih nggak bayar zakatnya itu. Kenapa? Karena nggak ada rasa syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min atfil 'am 'alal khas li'anna al-usrul khas bizuru' wasimar tuh. Itu buat apa, biji-bijian dan buah-buahan. Warikas samilat apa? Wa zakatu samilatin lizalika wa li zakatin naqdi wal an'am wal zakatil badan, sama tuh. Jadi apa, jangan lupa apa dalam membayar zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah tuh. Itu dua hal yang nggak dapat dipisahkan, sholat dan bayar zakat tuh. Sholat doang nggak bayar zakat nggak bakal diterima sholatnya, atau bayar zakat doang sholat kagak, sama aja. Wal maqalatul khamisatu wal isrun, maqalah ke-25, kila dikatakan al muqiru bitaksir abadan mahmudun wal iqraru bitaksir alamatul qabuli. Kita katakan al muqiru, orang yang berikrar dengan apa, bitaksir, dengan segala kekurangan dirinya, ai bil ajzi anit ta'ah, yaitu apa, kekurangan dirinya dari apa, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abadan mahmudun itu apa, merupakan apa, akhlak yang terpuji. Wal ikrar bitaksir, nah ikrar dengan apa, dengan segala kekurangan dia, itu menandakan alamatul qabuli, yaitu apa, alamat terkabulnya itu amal ibadah dia. Kenapa? Karena li'annahu isyaratun ila adamil ujubi wal kibri. Karena apa? Orang yang merasa apa, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia itu apa? Orang yang enggak ada sifat ujub dan takaburnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang apa? Kalau tentang ibadah tuh, kita harus mukir bit taksir tuh. Harus apa, kita berikrar dengan apa, dengan kekurangan kita dalam hal beribadah tuh. Makanya kadang-kadang apa, kadang-kadang orang yang apa, yang selalu ke masjid misalkan, kadang mereka meremehkan orang-orang yang jarang ke masjid. Ini yang bahaya tuh. Karena kita belum tahu, kita nggak tahu kan. Emang kita setiap hari di masjid itu udah pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke kita? Ya, belum tentu. Ketika kita ada rasa sombong di dalam hati kita tuh, sombongnya ujub doang tuh. Ketika kita ngelihat apa, orang baru datang misalkan jarang ke masjid, pakaiannya dekil, dia datang aja tuh, ini orang bau banget tuh, ini kan apa, rumah ibadah, agak sopan nih orang nih. Kayaknya nih orang baru pertama kemarin. Alhamdulillah ya Allah tuh, Allah takdirin saya nih selalu sholat di masjid, nggak pernah ketinggalan, nggak kayak tuh orang tuh. Tuh orangnya kesian banget itu. Gimana itu tar nasibnya itu di akhirat? Kayak begitu. Itu apa? Itu dia ada rasa sombong gitu. Dia ngomong alhamdulillah tapi begitu, ngelempar ke orang, alhamdulillah saya nggak kayak dia. Hati-hati itu kita. Kenapa? Karena apa? Suatu dosa yang berasal dari kesombongan itu susah diampuninya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi suatu dosa yang dilakukan dengan apa? Dengan kesalahan pure kita dari hawa nafsu kita sendiri, itu gampang dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia maksiat terus nih, taksir sama dirinya, maksiat terus sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak ada rasa sombong dia. Tahu-tahu suatu hari dia apa, ke masjid pengen taubat sama Allah Subhanahu wa taala, itu langsung bisa apa, kalau nggak ada rasa sombong dan ujub di dalam hati dia, itu langsung bisa dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan sama kita malah tuh, kita di sini terus, tatkala dia datang malah kebalik, kita yang langsung jadi ada dosa yang nggak bisa diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Sombongnya kita gara apa, sama dia, pendapat kita dengan dia, dirinya tuh. Makanya itu hati-hati tuh. Makanya apa, sikap Nabi
akhlak Nabi terhadap orang-orang Badui, dalam artian di sini orang yang baru pertama masuk Islam, orang yang baru ke masjid, orang yang belum tahu ibadahnya apa, orang Islam seperti apa, itu Nabi benar-benar menjaga banget. Sampai dulu ada orang Badui pengen ketemu Nabi, itu orang nahan kencing, saking udah nggak kuatnya, akhirnya ke pojok masjid. Ngapain? Kencing juga. Sahabat udah pengen ituin pedang aja, wah potong nih burungnya, tak potong burungnya. Udah pengen saya pengen tebas pala, udah pengen dimutilasi itu orang. Enak banget masjid tuh, kencing ayo. Nabi bilang apa? Sabar tuh. Nunggu, tar dulu. Ngapain Nabi? Tunggu dia selesai kencing dulu. Sampai begitu coba tuh. Nabi nggak mau motong dia lagi kencing. Bisa bisa kan kalau orang lagi kencing dipotong, bisa itu ngakibatin kesehatannya jadi terganggu. Jadi itu sampai Nabi mikirin kayak begitu coba tuh. Sampai ke situ Nabi mikirnya, taruh jangan ganggu dulu, udah selesai baru ngomong. Ya fulan, wahai fulan, nih duduk sama saya. Duduk sama Nabi, didudukin sama Nabi. Diajak ngomong, dikasih tahu bahwa ini tempat ibadah kami gini-gini. Seyogyanya jangan kencing di sini. Oh, baru tahu dia. Oh, saya maaf belum tahu Nabi, maaf gitu. Kalau saya tahu saya nggak bakal kencing situ, maaf ya, Nabi. Tuh, dengan akhlak yang bagus, itu orang malah jadi masuk Islam tuh gara-gara gitu. Coba kalau kita langsung marahin. Kayak ada orang baru datang itu dekil masuk ke masjid. Woi, sini. Badan ente bau, mandi dulu sono. Ada jaminan nggak dia bakal balik lagi besok kemari? Nggak bakal. Kenapa? Hatinya udah sakit. Orang dikata bau, nggak bakal. Ayo Dulu Nabi berhadapan dengan orang-orang yang bau badannya nggak bagus, itu Nabi nggak begini. Di depan orangnya Nabi nggak begini. Karena takut dia sakit hati. Nabi tetap ajak ngomong itu orang tuh gitu. Kenapa? Karena menjaga perasaannya tuh. Dan kita itu hati-hati nanti tuh. Harus ngejaga perasaan orang tuh. Terlebih ketika ibadah tuh. Makanya bagaimana sih cara kita meningkatkan ibadah kita? Berarti kita lihat diri kita sendiri tuh. Dilihat diri kita sendiri bahwa kita ini serba kekurangan tuh. Makanya nanti di pasal berikutnya bahwa kita harus kalau ngelihat akhirat tuh ngelihat yang atasnya. Ketika kita udah bisa sholat 100 rakaat, kita mukir, kita berikrar bahwa saya masih kurang. Kenapa? Banyak orang yang masih bisa 200 rakaat setiap hari. Saya masih baru bisa 100 tuh. Atau saya baru bisa sholat duha 4 rakaat tuh. Yang lain udah bisa 8 rakaat tuh. Yang bawahnya yang saya baru bisa 2 rakaat, yang lain udah bisa 4 rakaat. Jadi harus yang di atasnya tuh. Itu Dan ini salah satu sifat terpuji. Kita mukir atau kita mengakui bahwa kita kekurangan dalam hal beribadah tuh. Kalau orang udah begini, mereka nggak bakal ngelihat kesalahan orang. Orang kalau sudah mengakui dirinya itu kurang, dia nggak bakal ngelihat kesalahan orang lain tuh. Nggak bakal sibuk, nggak bakal kepo sama dosanya orang. Karena Karena dia merasa kurang dalam hal ibadah tuh. Wal maqalatus sadisatu wal isrun, maqalah yang ke-26, kila dikatakan kufranu nikmati lu'mun. Kufur nikmat itu suatu hina atau celaan buat kita tuh. Ada musyukri lin nikmati dalilu ala danaatin nafsi. Yaitu tidak adanya rasa syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu menandakan itu orang itu ala danaatin nafsi. Rendahnya orang tersebut tuh. Jadi enggak terhormat sama sekali.
Ya, karena emang itu rasa syukur itu berasal dari rasa kesabaran tuh. Karena kalau kita sabar dalam hal bersyukur sama Allah SWT, kan salah satu dalil yang menandakan kita bersyukur sama Allah gimana? Yaitu kita menjaga nikmatnya tetap ada. Kalau kita nggak ngejaga nikmat tersebut, berarti kita kufur nikmat. Tetap menjaganya ada gimana ya? Bisa dengan dengan kita kita pergunakan dengan sebaik-baiknya tuh, yaitu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur nanti Allah bakal nambah lagi kan tuh. Tapi kalau kita nggak bersyukur, makanya mukobilnya, kalau kita nggak syukur, mukobilnya atau lawannya nanti bakal datang azab Allah Subhanahu wa taala tuh. Wa suhbatul ahmaki syu'mun, dan berteman dengan orang ahmak. Apa sih itu ahmak? Wa diusai fi ghairi mahalihi mal ilmi biqabhihi, yaitu orang yang selalu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bersamaan dia tahu bahwa itu salah. Nah, itu ahmak. Makanya kalau di Arab, kosakata Arab, jahil ini itu lebih mulia ketimbang orang ahmak. Jahil ini dia pure nggak tahu, dia nggak tahu bahwa itu dosa, itu jahil namanya itu. Tapi kalau ahmak ini, dia sebenarnya itu tahu itu salah, tapi tetap dia lakuin, itu namanya ahmak tuh, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ahmak ini di bawahnya tuh jahil tuh. Kalau bahasa amiahnya itu di bawah bahlul tuh ahmak tuh. Ntar ada ahmak, di bawahnya lagi ada ablah. Ablah itu paling parah tuh. Kalau kata kita apa ya? Oh, bahasa kitanya ya paling goblok tuh. Goblok kuadrat. Itu itu ahmak. Jadi dia tahu itu salah tapi dia tetap lakuin tuh. Itu namanya ahmak. Nah, kalau kita bergaul sama itu orang, itu su'mun. Itu bakal meracunimu tuh. Goir mubarakin, enggak bakal berkah. Kamar riwayat Tabrani, seperti diriwayatkan Imam Tabrani an Bashir, dari sahabat Bashir anhu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad bersabda, isrimil ahmaqo tuh. Tinggalkanlah atau putuskanlah hubungan kamu dengan orang-orang ahmak tuh. Ai iqta'i wuddahu tuh. Jangan bersahabat dengan orang-orang ahmak. Kenapa? Li'anna tauba syarraqatun tuh. Karena tabiat itu bisa meniru. Kalau kita sering berteman sama orang-orang ahmak ini kita bakal kebawa sama dia. Ikut-ikutan tuh. Udah tahu salah tapi tetap dilakuin tuh. Dan itu kebanyakan di kita ini sekarang tuh. Kita tahu itu salah tapi kita tetap lakuin pasti. Banyak dari kita kayak begitu pasti. Waqat yasruqu tabuka minhu tuh. Maka bakal kebawa tabiatmu ke dia tuh. Wa Tirmidzi an Ibnu Umar diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, khoslatani man kana fihi katabahu Allahu syakiran sabiran walam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Dua hal yang mana kalau ada di dalam diri orang ini, Allah bakal mencap dia sebagai orang yang syakiron sabiron, orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Dan kalau dua hal ini enggak ada di dalam diri orang tersebut, maka dia tidak bakal dicap sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Apa itu? Yang pertama, man dadzara fi dinihi ila man huwa fauqahu, orang yang ngelihat dalam agamanya atau dalam ibadahnya ilaman huwa fauqahu, kepada orang yang di atas dia tuh. Jadi Jadi dia ngasih bercermin dengan orang yang lebih rajin ibadahnya ketimbang dia, yang lebih
punya sifat terpujinya lebih banyak ketimbang dia tuh. Itu harus kita lihat kayak gitu. Fakta dabihi. Dan gara-gara itu dia ikutin tuh orang yang lebih soleh dari dia tuh. Wa nadhara fi dunyahu, tapi ketika dia ngelihat dunia, ila man huwa dunahu, ke orang yang lebih bawah dari dia. Maksudnya dalam segi rizki misalkan. Ketika kita ada cuma bisa beli sepeda, ya udah, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah saya masih punya sepeda tuh. Mungkin di luar sana banyak orang yang pengen sepeda tapi enggak kesampaian tuh. Yang motor gitu, alhamdulillah saya punya motor tuh. Yang lain juga mungkin ada yang enggak kesampaian beli motor, yang punya mobil gitu, lihat ke bawah. Kalau soal dunia, tapi kalau soal akhirat kita lihat ke atas tuh. Fahamidallah tuh. Maka ketika dia begitu, dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ala ma fadalahu bihi alaihi itu, atas apa yang diberikan lebih terhadap dirinya. Kata bahwa syakiran sabiron, maka Allah bakal mencap orang tersebut itu dengan dengan orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Wa man nadzara fi dinihi illa man huwa dunahu, dan barang siapa orang yang melihat ibadahnya atau agamanya kepada yang lebih bawah dari dia, wa nadzara fi dunyahu, dan melihat dunianya ila man huwa fauqahu, ke yang lebih atas dari dia. Lalu gimana? Fa'asifa ala ma fa'atahu tuh. Lalu dia mengeluh atas apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu emang timbal baliknya. Ketika kita ngelihat dunia yang orang dengan yang dunianya lebih hebat dari kita bakal menimbulkan sifat ngeluh. Ya Allah, begini banget sih nasib saya. Tuh orang enak banget tuh, tetangga saya tuh. Baru 3 tahun udah dapat promosi. Saya udah 5 tahun kagak dapat promosi tuh. Kagak naik jabatan, gini-gini amat hidup saya tuh. Akhirnya yang ada cuma cuma keluhan. Yang mana orang keluhan ini menandakan dia tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Maka Allah tidak bakal mencap dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar tuh. Hadal hadis jami'un anwa'il khair tuh. Kayak hadis ini mencakup segala kebaikan di dunia dan akhirat. Kita tinggal tuh ngelihatnya begitu doang tuh, dua hal itu tadi. Ketika kita ngelihat orang yang lebih hebat dari kita agamanya atau kesolehannya, kita harus harus ikut sama dia. Jadi motivasi supaya supaya kita bisa kayak dia atau lebih dari dia. Itu kalau agama atau ibadahnya. Tapi kalau melihat dunia, kita harus lihat dari lebih bawah dari kita tuh. Supaya kita masih ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sabit wal isrun, maqalah ke-27, qala syair, kata syair min bahril kamil mujawwazi. Apa ini isi syair? Yaman bidunyahu istagol qad garahu tulal amal aw lam yazal fi ghaflah hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtah wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajali. Ya man bidunya istagol, wahai orang-orang yang mana dengan dunianya itu sangat sibuk. Qad gharrahu tulul amal, yang mana dengan kau sibuk sama dunia itu telah menipu kamu, yang banyak menipu kamu tulul amal dengan keinginan yang sangat tinggimu tuh. Makanya Nah, cita-cita yang tinggi atau keinginan yang sangat tinggi itu boleh, asal dengan kemaslahatan untuk semua orang tuh. Tapi kalau hanya untuk dirinya pribadi itu itu sudah termasuk hubud dunia tuh.
Makanya apa? Itu termasuk orang yang gurur, magrurun tuh di dunia, tertipu sama dunianya tuh. Aulam yazal fi ghaflah, atau apa yang masih lalai hatta dana minhul ajal, sampai apa? Sampai mendekati ajalnya. Al mautu ya'ti baghtah, karena kematian bakal datang apa? Baghtah, mendadak tuh. Yang tidak disangka-sangka. Wal qabru sundukul amal. Yang nanti mana kuburan kita itu sebagai apa? Sundukul amal. Udah kayak apa? Kayak kotak amal tuh. Maksudnya gimana? Ya dari sekarang kita beramal soleh itu buat apa? Nanti di alam barzah kita tuh nanti tuh. Amal solehnya bagus, ya di alam barzahnya kita jadi bagus tuh. Kalau amal solehnya nggak bagus, ya udah siap-siap nanti apa? Malaikat Zabaniyah bakal datang tuh untuk menyiksa kita nanti di alam barzah. Isbir, maka bersabarlah ala ahwaliha, atas tipu daya dunia ini. La mauta illa bil ajal tuh. Maka orang nggak bakal apa mati kecuali apa? Sudah datang ajalnya tuh. Ini apa ya apa? Kita namanya apa? Kematian ya pasti apa? Pasti datangnya tiba-tiba dan nggak tahu sama sekali. Mudah-mudahan kita semua apa dikasih apa sama Allah husnul khotimah. Warada Dailami anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan beriwayatkan dari Imam Dailami bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya asrun minas sabri wa syaddun min hatmis suyufi. Meninggalkan cinta dunia itu lebih sulit dari bersabar. Maksudnya apa? Bersabar dalam ketaatan. Bersabar dalam ketaatan itu lebih mudah ketimbang apa? Ketimbang kita meninggalkan dunia. Karena apa ya? Karena meninggalkan dunia itu termasuk itu tadi apa? Yang tadi tarkul maksiyah. Makanya apa? Mengerjakan taat itu lebih mudah daripada apa? Meninggalkan maksiat. Makanya apa? Derajatnya lebih tinggi dengan apa? Meninggalkan maksiat. Kalau meninggalkan maksiat itu 600 derajat. Kalau apa? Kalau mengerjakan taat cuma 300. Makanya apa? Orang kalau kita disuruh sholat 100 rakaat itu lebih mudah ketimbang apa? Ketimbang disuruh apa? Jangan ngomongin orang satu hari. Atau ginilah, kita disuruh sholat 1000 rakaat itu lebih mudah ketimbang apa? Ketimbang jangan ngomongin orang selama 5 jam. Padahal waktunya sama. Tapi apa? Kadang orang lebih milih apa? Iya, sholat 1000 rakaat. Ketimbang apa? Enggak ngomongin orang 5 jam aja. Karena apa? Karena itu meninggalkan maksiat itu lebih sulit ketimbang kita mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Dan nanti apa? Minggu depannya kita bakal membahas itu tentang kesabaran. Kesabaran dan bagaimana apa meninggalkan maksiat itu benar-benar apa sesuatu proses yang sangat luar biasa. Bila wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa qina bit taqwa jamila bil afiyar arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.